VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi pendengar. Kembali saya Leonard Triono menyapa Anda pagi ini dimanapun Anda berada. Dalam acara VOA This Morning edisi Kamis 31 Oktober 2024. Wah, pas akhir bulan ya, end of the month already. Ya, siaran ini dipancarkan langsung dari studio 17 kami di pusat kota Washington DC. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu seperti biasa dan teknisi kami Nelson Lopez. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Untuk mendekatkan Anda pada dunia, diantaranya 2 calon Presiden Amerika Serikat telah menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai argumen penutup. Kamala Harris has shattered our middle class. It is time to turn the page on the drama and the conflict. Pendengar, sejumlah pakar mengklaim Indonesia akan memperoleh berbagai manfaat jika bergabung dengan forum kerjasama BRICS. Dunia melihat bahwa BRICS ini kan salah satu grup ekonomi yang akan menggunakan single currency yang dikatakan sebagai dedolarisasi. Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini. Militer Amerika telah menyerang sejumlah kamp kelompok ISIS di Suriah minggu ini dan menewaskan 35 militan, kata Komando Pusat Amerika hari Rabu. Serangan udara di Gurun Suriah Tengah dilakukan Senin malam dan menarget beberapa lokasi dan pemimpin senior kelompok itu. Serangan tersebut dilakukan setelah sejumlah operasi gabungan dengan pasukan Irak yang menarget militan ISIS di Irak. Para pejabat Pentagon mengatakan bahwa kelompok ISIS masih menjadi ancaman di wilayah tersebut tetapi tidak lagi sekuat 10 tahun lalu ketika militan itu menyerbu Irak dan Suriah dan menguasai sebagian besar wilayah kedua negara tersebut. Komando Pusat Amerika mengatakan serangan terbaru di Suriah tersebut akan mengganggu kemampuan kelompok itu untuk merencanakan, mengatur, dan melakukan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Amerika serta sekutu di kawasan itu. Komando Pusat Amerika juga mengatakan bahwa tidak ada indikasi jatuhnya korban sipil dalam serangan tersebut. Presiden Georgia mengatakan dia tidak berniat untuk mendatangi kantor kejaksaan yang memanggilnya sebagai bagian dari penyelidikan tentang dugaan kecurangan selama pemilihan parlemen yang disengketakan akhir pekan lalu. It's not up to the president to provide the proofs that exist in the society. Bukan wewenang presiden untuk memberikan bukti-bukti yang ada di masyarakat, kata Salome Zorabishvili dalam jumpa pers di Tbilisi setelah menunjukkan rekaman dugaan pelanggaran surat suara. Kantor kejaksaan di Georgia mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan dalam pemilihan parlemen akhir pekan lalu, yang menurut para pejabat dimenangkan oleh partai yang berkuasa dan dikecam oleh oposisi sebagai tidak sah. Oposisi segera mengajukan keberatan bahwa kantor kejaksaan tidak akan melakukan penyelidikan independen karena pimpinannya ditunjuk oleh parlemen yang didominasi oleh partai penguasa Georgian Dream atau Impian Georgia. Hezbollah mengatakan telah menembakkan roket dan serangan nir'awa pada hari Rabu ke 3 posisi militer di Israel Utara termasuk di dekat Haifa dan Acre. Serangan itu dilakukan dalam operasi serentak yang katanya berhasil melewati pertahanan Israel. Dalam sebuah pernyataan, kelompok yang didukung Iran itu mengatakan telah meluncurkan serangan gabungan menggunakan roket canggih dan sejumlah pesawat nir'awa. Seraya menambahkan bahwa mereka menyerang target-target dengan akurat. Sementara itu, kantor berita Associated Press melaporkan
bahwa pencegatan dan asap terlihat di atas pelabuhan Haifa, Israel pada hari Rabu menyusul tembakan roket-roket dari Libanon. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 50 proyektil ditembakkan oleh Hizbullah yang melintasi Israel. Para pejabat rumah sakit di Israel mengatakan sebuah roket yang ditembakkan dari Libanon melukai 2 orang. 1 diantaranya terluka parah. Para korban itu terluka oleh pecahan roket pada hari Rabu di Metula, sebuah kota Israel di seberang perbatasan dari Libanon, kata seorang juru bicara rumah sakit Ramban, tempat mereka dirawat. Belum ada komentar langsung dari militer Israel. Sementara itu, pemimpin baru Hizbullah, Naim Qasim, mengatakan pada hari Rabu bahwa kelompok militan itu akan terus memerangi Israel di Libanon dan Israel Utara sampai pihaknya ditawari persyaratan gencatan senjata yang dianggapnya dapat diterima. Jika Israel memutuskan untuk menghentikan agresi, kami katakan bahwa kami menerima tetapi sesuai dengan persyaratan yang kami anggap sesuai, kata Qasim, yang berbicara dari lokasi yang dirahasiakan dalam pidato yang direkam di televisi. Kami tidak akan mengemis gencatan senjata karena kami akan terus bertempur. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, katanya. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah ia ditunjuk menjadi pemimpin baru kelompok militan itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington, D.C. Dua calon presiden Amerika Serikat telah menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai argumen penutup kepada para pemilih pada pekan terakhir sebelum pemilu. Wartawan senior VOA di Washington, Caroline Presutti, menyampaikan laporan dari kedua kubu kampanye. Selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni. Dalam minggu terakhir ini, kampanye kepresidenan Amerika bernuansa layaknya sebuah kasus pengadilan. Are you better off now than you were 4 years ago? Apakah Anda lebih baik sekarang daripada 4 tahun lalu? Ini adalah argumen penutup dan para pemilih yang bertindak sebagai juri hingga hari Selasa. Mantan Presiden Donald Trump menyampaikan argumennya mengenai ekonomi dan imigrasi di Madison Square Garden, pusat kota New York. Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, Kamala Harris telah menghancurkan kelas menengah kita. Setelah bertahun-tahun membangun negara asing, mempertahankan perbatasan asing, dan melindungi tanah asing, akhirnya kita akan membangun negara kita, mempertahankan perbatasan kita, dan melindungi warga negara kita. Itu yang disebut sebagai Amerika yang utama. Arena berkapasitas 20.000 kursi itu penuh sesak. Beberapa pemilih menunggu semalaman untuk bisa masuk. Virginia Avery menghadiri kampanye Trump. It will be kind of cool to have a role model, but honestly, I think Trump will do a really good job with the administration. Akan sangat menyenangkan memiliki seorang panutan, tapi sejujurnya saya kira Trump akan melakukan pekerjaan yang baik dalam hal pemerintahan dan urusan luar negeri. Nazim Karim juga hadir pada kampanye Trump. He's outspoken, he's unscripted, and he resonates with me. Dia belak-belakan, dia berbicara tanpa teks dan nyambung dengan saya. Dalam menyampaikan sanggahannya, Wakil Presiden Kamala Harris memilih Taman Ellipse di Washington dengan latar belakang Gedung Putih, rumah masa depan bagi salah satu calon presiden. It is time for a new generation of leadership in America. Sudah waktunya bagi generasi baru kepemimpinan di Amerika. Harris memaparkan visinya sendiri untuk Amerika yang berusaha tampil kontras dengan Trump. It is time to turn the page on the drama. Sudah waktunya untuk membalik halaman drama dan konflik. Saya akan memberlakukan larangan federal pertama yang pernah ada untuk kenaikan harga bahan makanan, menetapkan batas harga insulin, dan membatasi biaya resep yang harus ditanggung sendiri oleh seluruh rakyat Amerika. Puluhan ribu orang menghadiri kampanye Harris. Angela Coleman, salah seorang di antara peserta kampanye Harris. The first woman president, I would love to see that in my lifespan. Presiden perempuan pertama, saya ingin sekali menyaksikannya dalam hidup saya. David Dematia juga hadir pada kampanye Harris. I am a gay man, and me personally, I like to keep my rights. Saya seorang pria gay dan saya secara pribadi ingin mempertahankan hak-hak saya.
Saya ingin mempertahankan hak-hak saya. Mengingat betapa ketatnya persaingan ini, pemilu mungkin terlalu dekat untuk dilakukan pada Selasa malam. Gugatan hukum sudah berlangsung di beberapa negara bagian terkait penghitungan suara dan kelayakan pemilih. Saya Madioni, VOA. The Voice of America, VOA. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan 85,3% responden yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tingginya keyakinan publik itu menunjukkan legitimasi dan modal politik Prabowo yang sangat besar. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. Hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik pada Presiden Prabowo Subianto ini tidak saja dapat dibaca sebagai kuatnya legitimasi dan modal politik Purnawirawan Jenderal ini, tapi juga peringatan untuk bekerja keras karena besarnya tingkat kekecewaan publik jika ia gagal. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan soal hasil survei atas 1.200 responden di seluruh Indonesia pada tanggal 10 hingga 15 Oktober yang bagai pisau bermata dua ini. Pak Prabowo ini punya tingkat keyakinan publik yang tinggi itu karena terjadi semacam koalisi di tingkat bawah antara basis Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi pada masa Pak Jokowi terpilih sebagai presiden 2014 maupun 2019, itu basis Pak Prabowo masih belum ikhlas untuk mendukung Pak Jokowi. Survei ini juga menjaring harapan publik pada pemerintahan Prabowo Subianto secara rinci, yaitu soal mengendalikan harga kebutuhan pokok 30,4%, menyediakan lapangan kerja 18,9%, mengurangi kemiskinan 10,3%, pemberantasan korupsi 7,6%, dan memajukan sektor pertanian 7,5%. Survei ini juga menyatakan mayoritas publik 86,5% tahu program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye paling menonjol pasangan Prabowo-Gibran. Sebanyak 77,6% responden setuju agar program itu dilaksanakan. Bahkan 66,1% responden percaya program makan bergizi gratis dapat mengatasi masalah gizi buruk. Oleh karena itu, pemerintah, kata Burhanuddin, perlu menyampaikan kepada publik bahwa program tersebut bukan sesuatu yang instan karena membutuhkan perencanaan, tata kelola, infrastruktur, dan logistik yang baik. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan tingkat kepercayaan pada Prabowo sangat tinggi ini merupakan hal yang sangat penting. Di sini adalah kesempatan untuk pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk melakukan hal-hal yang mendasar, yang fundamental, kalau memang dirasakan ada yang perlu. Sementara Wakil Ketua MPR Lestari Mordejat melihat hasil jajak pendapat itu sebagai bukti optimisme rakyat pada pemerintahan Presiden Prabowo dan ini merupakan pijakan awal yang baik. Namun dia mengingatkan ada sejumlah isu yang harus segera diperbaiki pemerintahan Prabowo ke depan. Semuanya bermuara pada masalah ekonomi. Bagaimana harga, ketersediaan pangan, masalah lapangan pekerjaan. Kita tahu persis tingkat pengangguran juga makin meningkat. Dekan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Internasional Indonesia, Philip J. Vermonte, melihat hal yang menarik dari survei itu, yaitu penilaian masyarakat bahwa situasi politik, keamanan, dan penegakan hukum dianggap baik meskipun kondisi ekonomi dinilai memburuk. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, masih dari Jakarta, sejumlah pakar memperkirakan Indonesia akan memperoleh berbagai manfaat apabila kelak bergabung dengan forum kerjasama BRICS yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh Indonesia, antara lain persepsi Barat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan. KTT BRICS di Kazan, Rusia minggu lalu yang dihadiri oleh 36 negara memberi sinyal yang jelas tentang kehadiran aliansi baru yang berkomitmen pada semangat multilateralisme, inklusif, kerjasama yang saling menguntungkan, pembangunan yang ikut mementingkan isu lingkungan hidup, hubungan people to people, dan perdamaian. Aliansi BRICS yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan ini telah melebarkan sayapnya dengan merangkul Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Saat menutup pertemuan itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan lebih dari 30 negara telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS. Salah satu di antaranya adalah
Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ekonom KOR Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan memang ada berbagai potensi dari sisi ekonomi yang bisa diraih oleh Indonesia ketika kelak bergabung dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara berkembang yang memiliki lingkup perekonomian besar dan berpengaruh cukup baik terhadap tataran ekonomi dan geopolitik global. Dengan bergabung kepada negara-negara berkembang plus negara berkembang yang memiliki ekonomi besar dan juga pasar domestik yang besar, dan semestinya ya paling tidak menurut saya ada satu kepentingan nasional yang memiliki kesamaan dengan kepentingan negara-negara berkembang yang lain yang bisa disuarakan bersama-sama untuk mewujudkan satu tatanan ekonomi global yang lebih adil. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengungkapkan, memang dari sisi investasi dan perdagangan internasional akan bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia apabila kelak bergabung dengan BRICS. Namun katanya yang perlu diwaspadai oleh Indonesia adalah persepsi dari dunia barat, terutama Amerika Serikat. Ini mungkin yang harus kita jaga juga ya, karena dalam BRICS ini kan memang ada kesepakatan ya. Dunia melihat bahwa BRICS ini kan salah satu grup ekonomi yang akan menggunakan single currency yang dikatakan sebagai dedolarisasi. Apakah ini sebagai suatu action yang bertujuan untuk memiliki motivasi geopolitik ataupun ya yang berseberangan dengan US atau tidak gitu ya? Karena kan di belakangnya kan ini kan ada Rusia gitu yang memiliki historis hubungan yang tidak baik juga dengan US, China juga di dalamnya. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menghormati keputusan Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS. Kalangan pengusaha tambahnya memaknai langkah tersebut sebagai upaya Indonesia untuk menyeimbangkan posisi geopolitiknya setelah awal tahun ini menyatakan hasrat untuk menjadi anggota OECD. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.